Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang untuk calon siswa baru SMPN Negeri 2 Geras dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Oke, saya ucapkan selamat untuk kalian. Kalian telah diterima sebagai calon siswa baru SMPN Negeri 2 Geras, sehingga kalian harus punya semangat baru menghadapi situasi yang serba sulit ini dengan penuh semangat. Tetap patuhi prokes dan tetap berada di rumah dan tetap belajar di rumah. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan kalian tetap mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai dengan ucapan bismillah bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Bu Ratna Maksidatur Rohmah. Alamat saya yaitu Blitar, Kecamatan Kademangan. Ya, saya jauh perjalanan saya ke sekolah itu menempuh sekitar 1 jam. Oke ya, terima kasih atas perkenalan saya. Kemudian ini ada gambar tetap belajar daring, tetap semangat, karena kita tahu bahwa saat ini masih ada wabah yang namanya virus corona. Tetap patuhi protokol kesehatan. Oke ya, memakai masker, jaga jarak, dan sering cuci tangan, jauhi kerumunan. Oke. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang cara belajar efektif dan efisien. Ya, tentunya kalian tahu bahwa seseorang yang ingin sukses harus kerja keras, harus semangat pantang menyerah. Oleh karena itu, kamu harus punya strategi untuk belajar bagaimana supaya pembelajarannya efektif, aktif, dan kreatif. Oke. Ada 7 cara belajar efektif dan efisien, ya, diantaranya suasananya, cari suasana yang belajar yang nyaman. Yang kedua, merangkum pokok bahasan atau pokok pembelajaran, belajar bersama dengan cara virtual atau daring atau pakai Google Meeting atau mungkin pakai WA dan lain sebagainya. Yang keempat, mempersingkat atau memodifikasi, menyerupai nama sesuatu. Yang kelima, belajar dengan praktik. Yang keenam, belajar rutin tapi tidak terlalu lama. Yang ketujuh, mengerti bukan menghafal. Ini dilakukan masih secara umum ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak paparan sebagai berikut. Sekarang kita kupas dulu apa sih pengertian cara belajar efektif dan efisien, yaitu belajar yang teratur setiap hari, ya, setiap hari rutin, diselesaikan secara tuntas, secara keseimbangan dan produktif, menghasilkan kepandaian, pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap mental dan intelektual yang baik. Jadi belajar tidak bisa instan, melalui proses yang lama, melalui waktu yang lama. Kita kupas satu-satu. Seperti apa belajar yang nyaman itu? Yaitu cari tempat yang nyaman, mungkin yang sepi, yang sejuk, kemudian cari yang tempatnya bersih. Kalau di meja belajarnya dirapikan dulu, mungkin dibersihkan, dilap dan lain sebagainya. Siapkan peralatan dan alat tulis terlebih dahulu. Jadi kita tidak membutuhkan waktu lama untuk mengambil peralatan, mungkin di ruang tamu, mungkin di ruang depan TV, tapi cukup di dalam kamar atau di mana kamu merasa belajar kamu itu nyaman. Penerangannya atau cahayanya juga dilihat, ya, sudah terang apa belum. Kemudian ini ada gambar suasana yang belajar yang nyaman, contohnya seperti ini. Tentunya kamu punya ruang belajar tersendiri ya. Kalau tidak punya,
Cari tempat belajar yang paling kamu senangi tapi tidak ramai atau jauh dari keramaian. Kemudian dirangkum ya, pembelajaran atau pokok bahasannya dirangkum. Dirangkum itu ada dua cara ya, menggarisbawahi dengan poin warna, kemudian membuat mind mapping. Mind mapping itu peta konsep. Peta konsep itu poinnya kita taruh di atas atau di tengah, kemudian kita jabarkan, subbabnya kita jabarkan, sehingga ketika kita membaca poinnya, ketika kita membaca penjabarannya, kita akan bisa menerangkan satu-satu dari apa yang telah kita buat. Kita bisa menempelkan di kamar, di tempat yang terbuka. Oke, yang ketiga ini contohnya dulu ya, contohnya rangkuman. Ini mind mapping contohnya seperti ini. Kemudian yang ketiga, belajar bersama. Manfaatnya sangat banyak ya, diantaranya meningkatkan semangat belajar, melatih kebiasaan bertanya dan berdiskusi dengan melalui virtual. Kalau saat ini kamu tidak disarankan untuk bertatap muka, tapi secara virtual atau secara online. Kita bisa memakai grup WhatsApp, mungkin kita bisa memakai meeting atau Zoom dan lain sebagainya. Oke, ini contoh belajar yang sama. Ini untuk tatap muka ya, tapi sekarang tidak dianjurkan. Kalau terpaksa memang kamu butuh teman, kamu bisa bertiga atau berdua, tidak usah banyak. Oke, yang keempat, dengan memakai metode mempersingkat menyerupai nama sesuatu. Contoh pelajaran IPA, Mejiku Hibiu, singkatannya apa? Merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Kalau bahasa Inggris, apabila kita kesulitan, kita bisa menyingkat subjek menjadi ayu dewe, ayu dewi. Oke, belajar dengan baik, dengan praktek. Kalau kalian istilahnya pengen otak kamu itu menancap bagus, kita harus praktek. Jadi ketika kita belajar matematika, ketika kita menghafal rumus, kita juga harus mempraktekkan ke dalam soal. Kalau IPA ya, kita bisa praktek di lab nanti kalau sudah daring. Oke, itu belajar dengan praktek, contohnya seperti itu, digambar ya, jelas digambar, sudah pernah. Kemudian yang keenam, belajar rutin tapi tidak terlalu lama. Kamu cukup belajar itu tidak usah berjam-jam, tapi sebentar, tapi mengena. Cukup 30 menit sampai 60 menit. Kamu pilih waktu yang paling dianggap cepat masuk di otak, seperti setelah asar, setelah maghrib, pagi, setelah sholat subuh, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, mengerti bukan menghafal, dipahami. Materi yang ada dibaca, digarisbawahi, kemudian dipahami maksudnya apa. Kalau kurang jelas silahkan bertanya kepada Bapak Ibu Guru nanti melalui Japri, atau kamu bisa cari di Google. Di Google itu banyak sekali penjelasan ya. Jadi jangan malas untuk belajar, karena ilmu yang kamu dapat itu tidak semerta-merta kamu langsung paham, tapi melalui beberapa proses yang tentunya setiap anak tidak sama. Oke. Ya. Coba ini kamu simak video yang akan saya berikan. Oke ya, silahkan disimak.
Oke ya, itu tadi video yang saya sampaikan. Apa yang dapat kita petik dari pembelajaran pada video tersebut? Lah, itu tugas kamu adalah apa aja? Menuliskan di satu lembar kertas yang lembar awal atau mukanya itu kamu tulis tugasnya, istilahnya apa namanya, poinnya apa. Kemudian yang kedua ini tugasnya membuat mind mapping singkat saja ya, tidak usah banyak-banyak, di satu lembar kertas buku gambar di warna yang menarik ya. Kalian harus kreatif. Kemudian tugasnya disimpan dulu, dikumpulkan kalau sudah ada pengumuman mengumpulkan. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.